Saya berpikir bahwa pilar kesuksesan tadi ya, doanya orang tua, doanya istri, kemudian ada sedekah, kemudian kesungguhan, ya kepercayaan, itulah pilar-pilar kesuksesan yang menurut saya harus kita punya sejak dini ya. Tidak langsung kita meraih sukses itu dengan mudah, tidak, tetapi harus melalui proses seperti itu, melalui kaki lima kan gitu kan, melalui harus meyakinkan orang dan sebagainya. Tetapi meyakinkan itu sebetulnya hanya senjata terakhir ya, karena apa yang kita tanam kemarin itu yang kita hasilkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali, lahir di sebuah lereng Gunung Muria, tepatnya di Desa Bergat, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Sejak kecil saya diasuh oleh ayah ibu saya. Mulai saya lulus SMP di Gembong, saya ditinggal oleh bapak saya. Jadi untuk next selanjutnya saya diasuh oleh paman saya, dan alhamdulillah sampai dengan SLTA saya diharuskan untuk milih apakah mau di pesantren atau mau kerja. Jadi tidak disuruh untuk sekolah, tapi apakah mau di pesantren atau disuruh kerja. Waktu itu saya SLTA memutuskan diri untuk bekerja dulu. Jadi saya sebelum masuk di Gajah Mada, saya bekerja dulu di sekolah analis farmasi di Solo sebagai laboran. Jadi saya cari duit dulu untuk bisa kuliah. Dan alhamdulillah tahun 1996 saya diterima di Universitas Gajah Mada di jurusan yang saya inginkan, yaitu di bahasa Arab. Jadi saya alhamdulillah tahun 96 diterima di Fakultas Sastra jurusan Sastra Arab. Latar belakang background di akademi saya, lulus di Sastra Arab, saya di sepertiga saya sekolah kuliah, saya mendaftarkan diri juga di Universitas kalau dulu namanya IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, UIN, sekarang jadi UIN sekarang ya. Saya diterima di UIN tahun 99. Tapi memang ketika saya ingin di Jogja itu saya cari pesantren dulu. Jadi oleh Pak Yai saya diminta untuk kamu di pesantren saja. Dan alhamdulillah selama saya di Jogja, saya nyantri di Pondok Pesantren Al-Muhsin Yogyakarta. Kuliahnya double, saya nyantrinya juga double start. Jadi saya alhamdulillah sambil kuliah, saya juga nyantri di Pondok Pesantren Falahiyah Melangi Yogyakarta. Jadi saya setor Quran di sana, tapi saya tidurnya di pesantren Al-Muhsin, tepatnya di Ngelaren, Condong Catur, Yogyakarta. Mulai tahun 96 sampai dengan saya lulus kuliah tahun 2000-an. Memang karena dulu sebelum ayah saya wafat pernah bilang, aku gak iso nyekolahno awakmu nak. Jadi misalkan kue pengen kuliah ya kamu harus bisa mandiri. Dan alhamdulillah saya masih teringat sekali ucapan bapak saya berusaha untuk bagaimana bisa mandiri. Artinya kalau saya nanti pulang ke rumah, biasanya kalau pulang kan mesti orang tua nyiapna sangu. Saya sering bilang ke mak saya, mak, saya ndak usah dikasih ya. Dan alhamdulillah kalau saya pulang, saya selalu bawa barang dari Jogja
berupa batik, berupa kaos, berupa sarung. Nanti dari rumah saya bawa madu, ya saya bawa madu untuk saya jual di pasar Beringharjo. Konsinasi ya namanya, konsinasi. Jadi untuk nyukupi biaya kuliah saya itu jualan madu, diantaranya jualan madu. Ada juga pekerjaan saya, usaha itu bikin kaligrafi dari broji itu. Saya tempelkan di kanvas yang besar, kain yang besar. Kemudian saya titipkan konsignasi juga di Alfat. Kalau di Alfat Malioboro insya Allah sudah masyhur, saya nitipkan di perusahaannya Alfat. Jadi satu itu kalau laku SPP waktu itu masih 225.000 ya SPP-nya ya. Satu hiasan kaligrafi saya itu bisa laku 150.000. Jadi tinggal nambah itu. Jadi alhamdulillah di saat saya kuliah sudah bisa membayar uang semesteran dari hasil kaligrafi dan madu. Di samping itu juga kadang privat, Pak. Jadi privat itu kita ngajari Quran, kita ngajari matematika. Nah, dikasih ujroh, kalau sebulan sekali dikasih ujroh. Saya juga ngajar TPQ di beberapa tempat. Dan memang kalau bagi waktu ketika saya di Jogja itu luar biasa. Jadi saya memakai prinsip orang yang beruntung itu salah satu diantaranya adalah orang yang bisa memaksimalkan waktu yang sebaik-baiknya, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Itu salah satu kesimpulan saya bahwa termasuk orang yang beruntung yang Allah sampaikan itu qad aflahal mu'minun, di antaranya adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun, bisa menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, sehingga waktu yang kami gunakan itulah insya Allah mudah-mudahan dihitung Allah sebagai waktu yang bermanfaat. Berarti sejak remaja itu sudah tertanam kemandirian dan kerja keras. Ya, karena sudah dikasih pilihan orang tua saya, kamu itu kalau kuliah aku gak bisa membiayai, tapi kalau pengen bekerja silakan, atau kamu mondok saja. Kalau mondok kan mungkin orang tua itu dalam apa yang beliau pikirkan itu ya, nek mondok itu ragate gak akeh, tapi nek kuliah itu ragate akeh. Tapi saya jawab apa yang diinginkan orang tua dalam satu waktu itu, ya saya ya mondok, ya bekerja, ya kuliah. Ya, dan saya mondoknya double, kuliahnya double, kerjanya double. Saya buktikan bahwa insya Allah apa yang diinginkan orang tua saya ketika masih hidup itu bisa saya wujudkan pada saat saya di Jogja itu, Pak. Alhamdulillah selama saya kecil, saya ini lahir Dampit. Dampit itu kembar, tapi kembarnya bukan sama ya, cewek cowok. Ini kan ada kembar siam. Saya kembarnya Dampit, cewek sama cowok. Tapi dipisah. Waktu kecil tuh yang adik saya yang cewek itu ikut sama mbah. Mungkin tradisi ya orang Jawa dulu ya. Saya ikut ibu saya. Saya ini anak kelima dari 7 bersaudara. Saya lahirnya Dampit. Lahir saya Dampit. Alhamdulillah semenjak kecil sama bapak ibu saya sudah dititipkan ya, karena rumahnya jejer dengan pondok, ya otomatis ngajinya di situ, di Suro itu. Walaupun sekolah saya itu SD, SMP, SMA, tapi ketika SD SMP ini saya sudah istilahnya ngaji ya, ngenger ngaji di Pak Yai saya dekat di rumah saya itu.
Saya meyakini betul apa yang ditanamkan oleh Pak Kiai saya waktu itu adalah sebuah perjuangan, bahwa perjuangan itu harus dengan jiwa dan raga, bi amwalikum wa anfusikum. Jadi waktu kecil itu sudah ditanamkan apa artinya kita hidup, tujuan hidup itu apa, sudah tahu bahwa apapun yang kita lakukan adalah semata-mata untuk yang hudun, beribadah kepada Allah. Maka yang melenceng dari garis-garisnya Allah itu harus kita hindari. Saya memang mungkin di sebuah keluarga itu yang sekolah agak jauh ya, hijrah ya. Kakak-kakak saya ya sekolahnya ya di tempat saya itu, nggak pernah keluar, saya sendiri. Waktu kecil karena di tempat saya itu masih banyak budaya yang mungkin tidak pas menurut apa yang saya yakini di pesantren. Saya itu kadang ini bertolak belakang, Pak, bertolak belakang. Sampai pada suatu ketika kan di daerah saya dulu banyak yang minum, yang judi gitu kan ya. Nah saya tuh istilahnya ada keluarga, salah satu keluarga saya yang ya mungkin Allah menguji keluarga saya ini dengan ya kalau orang punya gawe itu kadang judi gitu kan ya, itu yang saya tidak suka waktu kecil itu, saya nggak suka. Waktu itu saya umurnya masih belum balik ya, tapi saya sudah melakukan suatu hal yang menurut saya masih saya sangat teringat sekali. Ketika ada acara gawe itu ya saya sempat marah ya, anak kecil marah yang lihat di situ ada maksiat ya wes diobrak-abrik misalnya itu. Saya itu waktu kecil itu ngobrak-abrik sebuah tempat yang menurut saya namanya orang desa ya, saya obrak-abrik itu Pak. Waktu kecil saya obrak-abrik. Akhirnya oleh bapak saya marah, Pak D saya, paman saya semuanya marah. Kan nggak harusnya seperti itu. Ali ini kerasukan apa kan itu kan? Saya hanya menyampaikan, kalau mboten remen nek tempat kula niki di gawe maksiat. Ya. Terus saya diborgol gitu kan. Saya diantar sama yai saya, suruh didik ya. Kan lucu, saya ini menentang ya, didukung oleh Pak Yai saya kok dikembalikan ke Pak Yai saya. Itu masih saya ingatkan. Ini kan kalau orang tua kan tentunya suruh kerja. Padahal saya masih mondok dan juga kuliah di IAIN. Karena saya suka studi Pak, saya waktu itu memberikan surat ke IAIN untuk cuti ya. Saya masuk kerja di Wong Solo, Ayam Bakar Wong Solo. Nah, kemudian saya ditugaskan untuk training di Medan. Wah jauh ini ya. Saya cutinya kan setengah semester waktu itu. Satu semester kan 6 bulan ya. Saya cuti 1 semester ya, 6 bulan. Tapi ternyata saya lama di sana sehingga yang di IAIN saya putuskan untuk tidak melanjutkan. Saya menjadi manajer training di Ayam Bakar Wong Solo. Kemudian saya ditempatin di Jogja, lalu di Jakarta, kemudian di Bintaro, lanjut ke Salatiga, kemudian terdampar di kota Udang ini di Sidoarjo. Artinya saya meyakini adalah hijrah ya. Menurut ya, dan hijrah itu kan ya istilahnya innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi saya meyakini hadis ini sebagai pegangan saya Pak. Jadi dimanapun kalau kita hijrah karena Allah, karena Rasul, ya insya Allah akan mendapatkan hijrah.
Kalau kita hijrah karena dunia atau imro'ah yatazawwajuha atau istri yang mencari wanita yang mau dinikahi, ya kita akan dapat keuntungan. Wa hijratuhu ma hajara ilaihi. Memang hijrah ini adalah sebuah kekuatan kita untuk lebih baik. Saya meyakini itu. Nah, saat kita pada titik harus memutuskan menikah, itu saya pikir juga hijrah, karena Allah akan memberikan kesempurnaan dalam agama ini dengan menikah, dan Allah akan menjanjikan harta atau kenikmatan yang lebih dengan menikah. Maka saya harus menikah di usia 25. Itu sudah terpatri dalam pikiran saya. Pokoknya aku menikah umur selawi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk memulai usaha pertama kali itu kan sebenarnya sudah di Wong Solo. Di Wong Solo saya tuh tidak punya passion Pak untuk di warung, karena kan saya jurusan sastra Arab. Waktu itu dibutuhkan manajer trainee yang bisa membaca Quran dan mau menerjemahkan. Ini kan saya tertarik. Akhirnya saya nulis lamaran, masuk ke sana, wawancari, saya diterima. Setelah 4 tahun saya kira saya sudah cukup sebagai seorang pegawai ya yang baik di Wong Solo. Alhamdulillah saya resign dan saya mulai untuk dari nol lagi. Ya. Yang tadi saya sampaikan ada 4 pilar tadi saya mendapatkan dari Pak Yai Mukhtar di Sidoarjo, suaminya Putri Wong Kamfu. Itu memberikan 4 pilar tadi ke saya untuk bisa memulai usaha mulai dari nol. Saya kenal dengan Pak Yai Mahfud juga di Pacet ya, Yai Mahfud Syahubari ya. Beliau menanamkan prinsip-prinsip entrepreneur waktu itu, yang diantaranya adalah berusahalah walau dari yang kecil. Akhirnya saya sama beliau itu bikin gerobak ya, kaki 5. Selama saya di Wong Solo sampai saya buka kaki 5 ini mungkin sudah 3 tahun Pak. Saya mbambung di Sidoarjo ini. Yes, jualan macam-macam ya, jualan sarung, jualan kudung, jualan baju ya. Bahkan banyak teman-teman saya menjuluki Ali Sarung gitu ya, waktu itu. Nah, ya saya harus di sini punya istri, kontrak, masih yang sepeda motor, ini kan ya mulai dari nol. Artinya ya seperti saya waktu sekolah dulu kan, kuliah dulu, dan ya sudah biasa, karena sudah biasa ya hidup dengan hanya uang 5.000 sehari, 3.000, beli sarimi dicicil Pak. Tahu dicicil Pak? Sarimi itu nggak dimakan penuh, dimakan separuh, nanti dibundeli sama karet, bisa dimakan lagi. Pokoknya nasinya banyak Pak. Saya makan sama istri. Jadi itu ya makan sehari-hari, sehingga saya hanya minta kepada orang tua saya mendoakan. Ya mungkin saya juga minta kepada orang tua untuk memberi apa-apa, dan tidak mungkin. Alhamdulillah dari hasil saya waktu itu saya maklaran ya Pak ya. Maklaran itu jualkan tanah, jualkan ini, saya dapat hasil Pak. Saya buat bikin gerobak kaki 5 di Jalan Pahlawan. Jadi kalau pagi itu dipakai showroom, kalau malam itu saya sewa. Waktu itu tahun 2007-2008 Pak ya. 2008 saya bikin ayam gerobak namanya Godong, dan kok ya capek juga ya. Apa itu? Setahun Pak. Saya karena kontraknya setahun selesai. Di sepanjang jalan itu ada tempat kosong yang sekarang ada M2M-nya di Jalan Pahlawan itu Pak. Itu tempat saya pertama kali mengirimkan Fatihah supaya tempat itu jatuh hati ke tangan saya. Alhamdulillah yang punya tempat itu mau kerjasama. Jadi saya yang ngelola, yang punya tempat nanti itu yang mengkerjasamakan dengan tempatnya ke saya, dan modalnya
saat saya ngokos di Wonoayu itu ada bunyai di Wonoayu namanya Bunda Sulis, itu ngomong ke saya, wis kurangi piro Kang, aku sing nambeli, aku sing nyukupi kabeh. Ya ini berarti ada trust ya Pak ya. Nah trust inilah yang sangat penting dalam sebuah usaha itu, yang akhirnya M2M yang sekarang tumbuh itu sudah 45 cabang sekarang itu dari situ berawal. Jadi modalnya adalah modal keyakinan, modal kepercayaan, dan juga doa. Jadi modalnya 3 itu Pak. Alhamdulillah dari situ lahir M2M sampai sekarang ada 45 cabang. Tahun kedua saya setelah buka M2M, saya dapat rezeki Pak dari pertanahan tadi Pak. Saya buat asap-asap yang di Sidoarjo itu. Terus kemudian saya bikin gofish ikan sama ayam goreng. Terus saya bikin gofish itu sekarang sudah ada 30. Terus saya bikin lagi kaki 5 stick Pak sekarang. Kaki 5 bintang 5. Itu juga menjamur. Terus saya bikin brand-brand yang lain. Alhamdulillah Allah senantiasa memberikan sehat kepada saya, dan ini terus berkembang lagi sampai sekarang. Modalnya adalah doa, keyakinan, dan juga kesungguhan. Menurut saya itu yang paling penting. Insya Allah yang lainnya diatur Allah. Allah yang akan menata dengan keseriusan, kesungguhan, dan kepercayaan orang kepada kita. Ya. Satu lagi nih. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang semua tidak instan ya, tidak langsung Pak tentu kita menjadi besar seperti ini, tapi melalui proses waktu ya, kerja keras, dan juga yang terpenting adalah doa istri dan ibu kita. Saya berpikir bahwa pilar kesuksesan tadi ya, doanya orang tua, doanya istri, kemudian ada sedekah, kemudian kesungguhan ya, kepercayaan, itulah pilar-pilar kesuksesan yang menurut saya harus kita punya sejak dini ya. Tidak langsung kita meraih sukses itu dengan mudah, tidak, tetapi harus melalui proses seperti itu, melalui kaki 5 kan gitu kan, melalui harus meyakinkan orang dan sebagainya. Tetapi meyakinkan itu sebetulnya hanya senjata terakhir ya, karena apa yang kita tanam kemarin itu yang kita hasilkan sekarang. Kalau kita jujur menjadi sesuatu yang dikedepankan, maka itu akan menjadi sebuah aset yang sangat berharga sekali untuk kita dapatkan saat ini. Rasulullah saja dengan Al-Amin itu orang sangat percaya kan. Dengan konsepnya Rasulullah yang dijuluki Al-Amin itu kan semua orang percaya ya, karena track record-nya sudah terjaga dari kebohongan, tipu-tipu dan sebagainya. Maka kejujuranlah menurut saya aset yang pertama yang harus kita kedepankan untuk sebuah usaha. Saya berharap dengan apa yang saya alami ini hanya sebuah perjalanan Ustaz. Jadi perjalanan itu tidak mungkin mulus ya Pak Ustadz ya. Mungkin menurut orang gampang golek duit, gampang cari ini pemodal, tapi itu perjalanan waktu kecil sampai dengan sekarang ini itu memang butuh proses apa yang disebut dengan pengharapan ya, penghambaan kepada Allah. Insya Allah kalau kita mencari akhirat, dunianya akan ikut Ustadz ya, karena yang Allah utamakan itulah wal akhirah khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik karena dia kekal nanti. Akhirat itu yang Allah sampaikan pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi akhirat dulu dan jangan lupa duniamu. Jadi kalau kita menyebutnya akhirat dulu baru dunia. Fa insyaallah kalau kita kedepankan akhirat, dunianya akan dapat. Kewajiban-kewajiban Allah
kita tunaikan dulu, insya Allah akan dapat dunianya. Saya meyakini itu sebagai kunci dalam hal menjalankan kehidupan ini. Kalau jatuh bangun ya, pengusaha itu pasti tidak mulus, juga ada jatuh bangunnya. Nah, di saat kita dalam posisi jatuh, tentunya kita harus mencari tahu kenapa bisa jatuh. Di saat kita bisa landing ke atas ya, dapat income yang banyak ya, mungkin sampai 10M kalau dihitung Ustaz ya. Ya tentunya itu kita tidak boleh jemawa ya untuk membusungkan dada atau bersombong diri, karena semata-mata itu adalah titipan. Harta yang titipan Allah untuk kita tunaikan sebaik-baiknya untuk hak-haknya investor ya, hak-haknya operator, dan hak-hak 10% di setiap hasil usaha yang kita tunaikan ini kita sisihkan untuk yang membutuhkan ya. Karena dengan dilipatkannya sedekah 10% ini, maka Allah akan melipatkan semuanya. Itu juga menurut saya kunci Ustadz, yang membuat kita ini semakin bisa bertumbuh dan berkembang karena adanya corporate social responsibility atau sedekah infak itu. Begitu menurut saya. Dan saya berharap kepada anak-anak muda kita, maka prihatinlah kalian ya, prihatinku riyadhah ya. Selagi muda ya, insya Allah dengan selagi muda panjenengan itu bisa prihatin, bisa riyadhah, dan juga bisa belajar banyak dengan yang sekitar ya. Nah, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, karena Allah itu sesuai dengan keyakinan hambanya, prasangka hambanya. Kalau kita yakin kita sukses ya, insya Allah akan disukseskan. Karena kita nggak yakin tadi ya, karena keyakinan menurut saya 75% kesuksesan. Insya Allah kita akan menjadi hambanya yang sukses akhirat dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.